Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama saya Anis Lutfiani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi seputar pendidikan dengan judul proses dan strategi inovasi pendidikan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan dosen pengampuh Profesor Dr. Nyai Khadijah MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Proses dan strategi inovasi pendidikan merupakan cara yang tepat yang dilakukan dalam rangka mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inovasi dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya tujuan dari proses dan strategi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diinginkan sebelumnya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai proses inovasi pendidikan. Ada beberapa proses yang terdapat dalam inovasi pendidikan, diantaranya yang pertama identifikasi masalah dan kebutuhan, yang kedua pengembangan konsep inovasi, yang ketiga uji coba, yang keempat evaluasi, yang kelima skalabilitas, dan yang keenam monitoring dan evaluasi. Nah, yang pertama identifikasi masalah dan kebutuhan. Ini merupakan proses pertama dalam inovasi pendidikan yang merupakan langkah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang perlu dipecahkan dalam lingkungan pendidikan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, atau analisis data untuk memenuhi masalah dan kebutuhan pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, pengembangan konsep inovasi. Nah, setelah masalah dan kebutuhan teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengembangkan konsep inovasi yang dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui diskusi, brainstorming, atau kerja kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru. Selanjutnya, konsep inovasi pendidikan ini dapat dikembangkan baik berupa pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, atau penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu uji coba. Nah, setelah ide dan konsep inovasi terbentuk, tahap selanjutnya adalah pengujian sebelum diterapkan secara luas. Nah, konsep inovasi pendidikan perlu diuji coba terlebih dahulu, baik dalam lingkungan terkontrol atau melalui piloting. Nah, selanjutnya yang keempat, evaluasi. Setelah diuji coba, konsep inovasi pendidikan perlu dilakukan evaluasi untuk mengatur efektivitas dan keberhasilan inovasi serta mencari cara untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kelima yaitu skalabilitas. Nah, jika inovasi pendidikan terbukti efektif, langkah selanjutnya adalah membuatnya dapat diadopsi dan diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan penyebaran melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, atau pengembangan kebijakan. Dan yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah inovasi diimplementasikan, penting untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa inovasi tersebut bekerja dengan baik. Nah, hal ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk memastikan bahwa inovasi berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan ini merupakan sebuah gagasan atau ide yang direncanakan guna menciptakan pembaharuan dalam pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan dalam perencanaan itu sendiri. Nah, salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan sebuah inovasi pendidikan adalah ketepatan penggunaan strategi. Nah, strategi inovasi pendidikan ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada berbagai jenis, tergantung pada kebutuhan inovasi untuk meningkatkan komponen pendidikan seperti apa yang diinginkan. Nah, strategi inovasi ini dapat terlahir karena keterpaksaan, rasional, dan bahkan karena sikap-sikap positif yang membangun pendidikan. Nah, semua strategi yang digunakan dalam inovasi pendidikan itu semuanya baik. Namun, strategi yang paling tepat digunakan adalah strategi yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan organisasi pendidikan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Chin dan Ben, itu ada 3 jenis strategi inovasi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis strategi inovasi. Yang pertama yaitu strategi pemaksaan atau disebut dengan power coercive. Nah, yaitu pola inovasi yang bertentangan dengan implementasi inovasi, baik kehendak maupun ide tanpa memikirkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu empiris rasional atau rasional empirical, yaitu manusia itu dapat menggunakan akalnya untuk berpikir rasional.
Inovator itu berperan mendemonstrasikan hasil inovasinya kepada pengguna agar dapat bermanfaat menggunakan metode yang terbaik sehingga hasil inovasi itu sesuai dengan keadaan penggunanya. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang berulang secara normatif atau disebut dengan normative re-educative, yaitu strategi inovasi yang menekankan pada proses mendidik daripada hasil inovasi yang dikembangkan kepada pengguna agar ia mampu memahami setiap permasalahan perubahan sikap, keterampilan, maupun nilai-nilai yang berguna. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat itu bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu, karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak tekanan dari luar. Nah, ada 4 macam strategi perubahan sosial yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat strategi paksaan. Yang pertama strategi fasilitatif. Artinya, untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial itu akan berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika sasaran perubahan atau klien itu mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan. Nah, selain itu, timbul kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Nah, dapat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan. Atau bisa juga jika klien menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan yang diharapkan sehingga fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial itu. Atau bisa juga digunakan untuk menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat ini tidak sesuai lagi dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Yang kedua, strategi pendidikan. Perubahan sosial itu didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali atau re-education. Nah, pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan ini berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah, strategi pendidikan ini untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial akan dicapai. Yang kedua, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Nah, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan jika digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi bujukan. Artinya, untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan atau klien itu mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apabila klien atau sasaran itu tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Nah, yang keempat yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan ini artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, penggunaan strategi paksaan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, strategi paksaan ini dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah dan tidak menyadari perlunya perubahan. 3. Strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan paksaan perubahan jika tidak mampu mengadakannya. 4. Strategi paksaan dapat digunakan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial, artinya sulit dipengaruhi. Nah, yang kelima, strategi paksaan ini dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi proses dan strategi inovasi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.